Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dikatakan Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Rasul Paulus dia berbicara, dia sampaikan kepada jemaat yang ada di kota Roma, dia sampaikan kepada orang-orang percaya. Dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saudara, kita tahu sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya kita harus mengalami perubahan hidup. Diawali dari roh kita yang dihidupkan kembali, hubungan kita dengan Tuhan yang dipulihkan kembali. Nah, kemudian setelah roh kita dipulihkan, barulah kita akan mengalami kepada step yang berikutnya, harus mengalami pembaharuan. Nah, sebagai orang yang sudah percaya, disebut sebagai orang Kristen, mari saudaraku semua, kita harus tunjukkan bahwa memang hidup kita ini berubah. Kalau tidak ada perubahan, apa yang bisa dibandingkan yang lama dengan yang baru? Karena Tuhan juga berkata dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dikatakan kalau kita menjadi percaya kepada Yesus, kita adalah orang percaya bahwa kita sebagai satu ciptaan yang baru harus menunjukkan perubahan, bahwa kita tidak lagi hidup dalam hidup yang lama, tapi kita adalah sedang mengalami kena ciptaan yang baru. Nah, Bapak Ibu, sebagai ciptaan yang baru, mari kita mau tunjukkan bahwa memang hidup kita berubah. Bukan kita mau buat-buat berubah, enggak, tapi harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus katakan berubahlah. Jadi harus ada perubahan yang lama dengan yang baru. Nah, saudara, dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roh kita sudah diperbaharui, hati kita sudah dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Nah, dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kemudian kita harus belajar. Hari ini kita akan mau lihat mengapa kita mesti berubah. Nah, saudara, pembaharuan budi ini tidak hanya berbicara tentang pikiran, tapi juga adalah tentang sikap hati kita. Sikap hati dan pikiran ini kayak satu paket. Jadi kalau dikatakan pembaharuan budi, itu berbicara tentang pembaharuan sikap hati kita dan pikiran. Nah, mengapa kita mesti berubah? Yang pertama, kita adalah seperti yang kita pikirkan. Jadi kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Nah, kita lihat dulu ayatnya. Amsal pasal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, saya ulang. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi saudaraku, kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang ada dalam pikiran seseorang, ya dia akan jadi seperti itu.
Kalau dia memikirkan sesuatu yang negatif dalam pikirannya, maka akan muncul dalam perkataan, dalam tindakannya itu hal yang negatif. Jadi kalau misalnya gini, yang saudara pikirkan, orang memikirkan tentang yang negatif tentang seseorang, maka yang kita lihat dalam diri orang itu, kalau dia yang negatif yang kita pikirkan tentang orang itu, maka tidak ada baiknya dia. Dia kirimin pun makanan sama kita akan curiga. Waduh, ini dia punya maksud apa nih kirim? Padahal mungkin memang dia punya niat baik, tulus, ingin memberikan makanan itu sama kita. Tapi karena pikirannya itu sudah negatif, maka dalam tindakannya juga akan negatif. Bisa-bisa makanan itu akan dibuang, tidak dimakan sama sekali. Padahal orang yang ngasih tulus, tapi karena dia berpikir negatif tentang orang itu, maka tindakannya akan jadi negatif. Dia curiga, nggak percaya, dan kemudian macam-macam. Nah, saudara, apa yang kita alami hari-hari ini, ya, tentang COVID-19. Nah, apa yang ada di pikiran kita itu akan jadi, Bapak Ibu, dalam tindakan kita. Jadi apa yang ayat firman Tuhan katakan, seperti seorang yang membuat perhitungan dalam dirinya tentang dia, ya seperti itulah dia. Jadi apa yang Bapak Ibu pikirkan? Kalau Bapak Ibu pikirkan ketakutan, maka ketakutan itu akan terwujud dalam kata-kata, dalam tindakan kita. Boleh hati-hati, harus, tapi jangan over, jangan kelewatan. Nah, saudara, apa yang kita pikirkan, seperti itulah kita. Jadi saudara pengen lihat orang itu dari tindakannya, ya berarti itu yang dia pikirkan. Lihatlah tindakannya, lihat apa yang dia lakukan, ya itulah yang dia pikirkan. Nah, kita coba sebagai seorang yang lahir baru sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini disebut sebagai manusia rohani. Apa pikiran kita? Apa yang kita pikirkan? Kalau kita tidak pernah mau memikirkan tentang Tuhan, tentang firman, ya berarti kita bukan manusia rohani. Karena manusia rohani tentu dia akan memikirkan hal-hal yang rohani. Bukan berarti kita hanya mikirin tidak boleh mikir kerja. Bukan itu masalahnya. Tapi kita akan tinggalkan hidup dalam dosa. Kita akan tinggalkan perbuatan dosa dan hidup dalam dosa, kita akan tinggalkan. Nah, itu yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kita sudah lahir baru, kita manusia rohani. Nah, ini satu contoh saja. Ya, jadi Bapak Ibu, apa yang kau pikirkan dalam pikiranmu itu yang cenderung akan terjadi. Apa yang kau pikirkan dalam pikiranmu itu yang kecenderungannya itu akan terjadi. Misalnya gini, saudara takut dengan setan. Hari Kamis malam, Jumat Kliwon lagi, ya. Katanya nanti setannya banyak keluar. Kalau orang Chinese katanya kalau bulannya bulan 7, itu setan banyak keluar. Nggak boleh kawin di bulan 7, nggak boleh menikah maksudnya. Nah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Kenapa? Karena setan keluar. Nah, percaya saya, kalau itu yang Bapak Ibu pikirkan, itu yang dia pikirkan, maka itu yang akan terjadi. Nanti dia kan, benar kan, terjadi. Kenapa? Karena itu yang kita pikirkan. Kita seperti sedang mengimajinasikan sesuatu supaya itu terwujud nyata. Itu yang kita pikirkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, apa yang kau pikirkan, maka itu yang kecenderungan terjadi. Ada orang yang takut, ketakutan dengan satu benda.
biasanya dia akan ketemu juga dengan benda itu. Apa yang dia takutkan? Nah, untuk itu Bapak Ibu mesti belajar kita lihat ya. Nah, untuk pikiran ini, jadi apa yang kau pikirkan itu yang cenderung akan terjadi. Kemudian pikiran kita ini yang dikatakan harus mengalami pembaharuan terus-menerus. Karena kalau tidak, saudaraku, yang saya katakan sebelumnya, apa yang kita pikirkan itu yang cenderung akan terjadi. Makanya kita perlu mengalami pembaharuan terus-menerus dalam pikiran ini. Ini yang dikatakan pembaharuan budimu, itu pembaharuan yang terus-menerus, yang tidak boleh berhenti. Nah, pada dasarnya otak manusia itu ya dalam pikirannya manusia, dia ini bertumbuh dari usia 0 sampai 18 tahun dia bertumbuh. Bukan berarti setelah umur 18 dia berhenti bertumbuh, enggak. Memang dia tidak secepat dari 0 sampai 18, tapi setelah 18 dia akan terus bertumbuh. Dia akan terus bertumbuh. Sampai kapan? Sampai dia meninggal. Jadi kapan orang akan berhenti bertumbuh? Ya kalau dia sudah meninggal, baru dia akan berhenti bertumbuh. Tapi kalau selagi dia hidup, maka dia akan terus bertumbuh. Nah, makanya pikiran kita ini harus terus menerus diperbaharui. Saudara ingat, Tuhan pernah berkata begini, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya begini, saudara tidak bisa hidup dengan cara berpikir kita bulan yang lalu untuk menghadapi kenyataan hidup hari ini. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya itu berbeda. Jadi kalau kita terus hidup dalam masa lalu kita bawa dulu kita bisa berhasil begini, kita bisa sukses begini dulu, tapi belum tentu bisa pas kalau diterapkan untuk hari ini. Kenapa? Karena keadaan itu sudah berubah. Makanya pikiran kita, cara berpikir kita juga mesti berubah. Belajarlah mengikuti keadaan. Gereja pun begitu. Kalau dia tidak mau belajar mengikuti apa yang sedang Tuhan lakukan, dia akan tertinggal. Dia akan ditinggal. Misalnya begini, contoh, COVID-19 ini memaksa orang tidak bisa bersekutu secara offline, ya, bertemu langsung dari bulan Maret, pertengahan Maret. Nah, kalau kita masih ngikutin cara berpikir yang lama, ya sudahlah, di rumah masing-masing berdoa saja. Nah, saudara, iya kalau jemaatnya 20-30 orang masih bisa ditelepon, satu orang, satu keluarga bisa ditelepon. Lah kalau jemaatnya 100, 200, 500, sudah 1000 orang lah, bagaimana mungkin? Nah, orang mesti berubah cara berpikirnya. Nah, harus mengalami pembaharuan terus-menerus. Apa yang kita pikirkan tentang pekerjaan, apa yang kita pikirkan tentang masa depan, tentang keluarga, tentang anak-anak. Nah, kalau Bapak Ibu sama seperti kita dididik, misalnya Bapak Ibu yang sekarang punya anak, kalau Bapak Ibu mendidik anak-anak persis sama seperti cara orang tua kita mendidik kita, maka anak-anak kita akan protes. Soalnya apa? Zamannya sudah beda. Keadaan itu sudah berubah. Makanya kita pun mengalami pembaharuan terus dalam cara berpikir kita. Kalau enggak, nanti anak-anak kita akan kehilangan anak-anak di rumah sendiri. Soalnya apa? Karena enggak nyambung lagi ceritanya. Kita masih bertolak ukur, berprinsip seperti dulu. Nggak bisa lagi. Ada yang kita masih sesuaikan. Secara umum mungkin harus dididik, betul. Tapi cara kita mendidik yang kita mesti sesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, apa yang pikiran kita ini mesti terus-menerus diperbaharui. Ayo terus-menerus kita minta supaya kita mau, ya, doa kita bersama supaya kita terus mengalami pembaharuan.
dalam pikiran kita. Nah, saudara, yang kedua, hati dan pikiran itu mesti sama. Jadi saya coba melihat, saudaraku, hati dan pikirannya mesti sama. Nah, kita coba lihat ayatnya di Filipi. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Dikatakan begini. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, hati dan pikiran ternyata ini mesti jalan sama-sama. Apa yang sikap hati kita dengan pikiran kita ini mesti sama-sama. Nah, jadi kalau kita tahu, saudaraku, ternyata sikap hati kita ini akan menentukan jalan pikiran kita ini seperti apa. Kalau sikap hatimu itu tidak baik, maka pikiranmu jadi tidak baik. Kalau sikap hati kita tidak bisa menerima satu kenyataan hidup yang sedang kita alami, maka yang kita pikirkan itu mesti yang jelek-jelek semua. Yang Tuhan jahat, Tuhan tidak baik lah, Tuhan begini tuh. Kenapa? Karena sikap hati kita salah. Contoh, saudaraku, Martin Luther King Jr. di tahun 63 dia dipenjarakan karena masalah kasus rasis ya. Dia orang Afrika Amerika, kita tahu dia adalah keturunan dari Martin Luther, seorang yang merevolusi gereja dalam pembaharuan. Pada waktu dia ada dalam penjara, saudaraku, sikap hatinya itu benar. Dia tidak marah dengan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang kulit putih, yang waktu itu diam saja dengan apa yang sedang dia alami. Nah, itulah kemudian karena sikap hatinya benar, jadi cara berpikirnya itu benar. Nah, inilah keluar yang terkenal, Letter from Birmingham Jail. Pernyataan-pernyataan yang dia tuliskan dari dalam penjara di Birmingham, Alabama, di Amerika. Dan itu menghasilkan satu karya yang sampai hari ini surat itu terus jadi berkat bagi banyak orang. Sikap hatinya itu benar, sehingga muncul pikirannya itu jadi benar. Beethoven, kita tahu bagaimana dia menciptakan musik klasik yang sangat fenomenal itu. Dan sampai hari ini karyanya dia itu sepertinya jadi standar bagi dunia musik. Tapi kalau kita tahu apa yang dia alami, bagaimana sakit di fisiknya itu, telinga yang tuli, tapi kita lihat sikap hatinya itu benar. Karena sikap hatinya benar, pikiran itu jadi benar. Cara dia berpikir jadi benar. Sikap hatinya itu benar, cara berpikirnya itu jadi benar. Dan itu melahirkan karya-karya yang besar. Suatu kali Thomas Alva Edison, sang penemu lampu listrik, berkata kepada Henry Ford, "Udahlah, abaikanlah mimpimu itu tentang mobil." Dia memang jago untuk dia, tapi untuk kasus itu dia tidak mau belajar menghargai ide, pikiran daripada Henry Ford. Kalau misalnya sikap hatinya tidak benar, Henry Ford, maka dia akan bilang, ya sudahlah,
Tapi dia belajar punya sikap hati yang benar. Sehingga seorang Henry Ford akhirnya menciptakan mobil. Wright bersaudara, pada waktu orang berkata itu ide gila untuk ciptakan pesawat, sehingga salah satu kepala polisi di Amerika berkata, wah, kalau untuk mainan anak-anak bolehlah pesawat, tapi kalau untuk terbang dengan di atas udara, waduh itu mimpi, itu gila itu. Tapi karena sikap hatinya benar dan dia berpikir benar, Wright bersaudara akhirnya saudara bisa nikmati naik pesawat. Karena apa? Karena sikap hatinya benar, pikiran itu jadi benar, akan muncul hal-hal yang hebat. Jadi saudara, sikap hati kita dengan pikiran kita masih sama. Kalau engkau berkata sikap hatimu baik, tapi yang kau pikirkan jelek, berarti ada yang salah. Harus ini sama. Itulah dikatakan sehati sepikir. Jadi Bapak Ibu yang bisa cek, kalau Bapak Ibu bilang hatimu beres dengan orang itu, tapi yang kau pikirkan yang jelek aja tentang dia, ya berarti hatimu udah beres. Sederhana, itu aja. Ya, tapi kalau hati kita beres, yang kita pikirkan pasti beres juga. Hati kita baik, yang kita pikirkan pasti baik. Tapi kalau yang kita pikirkan selalu yang jahat, selalu dosa, ya berarti hatimu yang tidak beres. Nah, ini yang kedua. Jadi hati dan pikiran masih sama, ya. Yang ketiga, karena iblis itu menaburkan benih lalang, ya. Jadi saudara tahu lalang dan gandum dalam perumpamaan Yesus tentang gandum dan lalang dari Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 30 diceritakan tentang bahwa ada Tuhan sudah menanamkan benih gandum. Dia tumbuh, tapi kemudian pegawainya itu heran, Tuhan, bukankah benih gandum yang Tuhan tanam, benih yang baik, tapi kok di sela-sela gandum kok tumbuh lalang? Kemudian Yesus katakan, waktu kamu tidur, waktu orang lagi tidur, datanglah si iblis. Dia taburkan benih lalang, sehingga gandum dan lalang itu dia tumbuh sama-sama. Kemudian pekerjaannya bilang gini, kita cabut saja lalangnya, kan mumpung masih kecil, kita cabut saja. Karena Tuhan berkata begini, kalau lalangnya dicabut, maka pohon gandumnya ikut tercabut. Nanti dua-dua jadi mati. Terus gimana? Biarkan saja, kata Tuhan. Nanti akan ada waktunya nanti. Akan mudah kita lihat setelah dia makin besar. Apa yang membedakan antara gandum dan lalang? Hanya satu. Gandum dia akan menghasilkan buah. Tapi kalau lalang, tetap aja daun. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, di saat-saat yang kita tidak pernah duga, ada tamu yang kita tidak undang, yang dia bisa datang secara tiba-tiba, yang dia bisa muncul tanpa kita pernah duga dalam pikiran kita. Nah, tamu yang nggak diundang ini seringkali dia bisa datang secara tiba-tiba. Itulah benih lalang. Kalau saya melihat benih lalang ini apa? Yaitu prasangka, asumsi. Contoh begini, saudara, orang berprasangka atau berasumsi. Asumsi ini kan dia memikirkan sesuatu tentang orang itu, dan kemudian dia pikirkan sesuatu tentang orang itu, padahal dia belum tentu nih tahu kebenarannya.
tapi kemudian dikembangkan. Misalnya begini, tiba-tiba orang itu seharusnya dia balas mungkin WA kita, tiba-tiba hari itu dia lupa balas, dia tidak balas. Padahal dia sudah bilang, nanti ya aku akan telepon kamu balik, nanti ya aku akan. Nah, kemudian kita mulai muncul dalam pemikiran kita, waduh jangan-jangan dia ini begini, waduh jangan-jangan begini. Padahal kita juga tidak konfirmasi lagi, tidak lakukan lagi, tapi pikiran kita ini hanya berkembang, menduga-duga, mengira-ngira, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begini, waduh nanti dia begini, nanti dia begini. Ini asumsi, dan itu hilang, saudara. Hubungan itu jadi rusak. Kenapa? Karena benih lalang ini, saudara. Dan hubungan kita akan jadi rusak. Kenapa? Karena praduga dan asumsi ini. Ada pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran negatif itu datang. Jadi kita mesti belajar, Bapak Ibu, ya, kalau memang ada sesuatu, ya coba konfirmasi ulang. Kenapa kita tidak tanya kepada yang bersangkutan? Benar enggak kamu itu ngomong seperti ini? Benar enggak kamu ini katakan begini? Supaya kita tidak berasumsi saja. Oh, jangan-jangan Pak Benny itu sekarang sudah begini. Oh, jangan-jangan Bu Esther itu begini. Oh, jangan-jangan dia begini. Oh, jangan-jangan dia begini. Nah, cuma hanya memikirkan jangan-jangan, akhirnya kacau otak kita, pikiran kita. Nah, tapi saudaraku balik lagi, ya, hati dan pikiran mesti sama. Kalau ada benih lalang yang masuk, kan beberapa contoh disampaikan begini. Engkau tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu. Ya, di udara dia terbang, hilir mudik, dia mau lakukan apa saja di udara, kita tidak bisa larang. Tapi kalau burungnya itu mulai berdiri di atas kepala kita, dan kemudian dia buat sarang, nah kita bisa punya hak. Nah, ini kepala kita berhak mengusir dia sebelum dia membuat sarang. Tapi kalau dia mau hilir mudik, terbang di mana saja, itu biarkanlah dia terbang. Saudaraku, kita tidak bisa melarang sesuatu yang memang di luar jangkauan kita. Tapi kalau dia sudah mengganggu hidup kita, kita bisa melarang. Kita bisa usir pikiran itu. Enggak. Kita bisa mengambil keputusan, enggak, aku enggak mau. Aku enggak mau mikir yang jahat tentang dia. Kenapa? Karena dalam diriku enggak ada yang jahat. Yang dalam diriku yang ada yang baik, karena Tuhan ada dalam hidupku, Yesus ada dalam hidupku. Hanya yang baik yang aku punya. Yang baiklah yang akan keluar dari hidupku. Harusnya begitu. Ya, sesulit apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, jangan biarkan pikiran-pikiran jahat itu bermain-main terus dalam hidup kita. Engkau bisa usir karena memang hatimu baik. Kecuali hatimu jahat, ya tentu yang jahat yang akan keluar dari pikiran ini. Belajar hari ini Bapak Ibu, apa yang kau pikirkan, ya, karena itu nanti akan menentukan masa depan. Ada satu kata-kata yang bagus, ya, satu quote yang bagus. Katakan begini, hati-hati dengan pikiranmu, karena itu akan menjadi perkataanmu. Ya, hati-hati dengan perkataanmu, karena hal itu akan menjadi tindakan. Ya, hati-hati dengan tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaan. Kemudian hati-hatilah dengan kebiasaanmu, karena hal itu akan menjadi karakter. Nah, hati-hatilah dengan karaktermu, karena hal itu yang menjadi masa depanmu. Diawali dengan apa yang kau pikirkan akan menjadi perkataan. Keluar lewat perkataan. Perkataanmu akan menjadi tindakan. Tindakan yang kau terus-menerus lakukan akan jadi kebiasaan. Kebiasaan ini akan menjadikan karakter dalam hidup kita.
Nah, karakter itulah yang akan menentukan masa depan. Kalau kita mengalami ada banyak yang tidak baik hari ini, coba cek. Mungkin karena pikiran kita yang sama. Karena masa depan kita rasanya kok tidak baik aja. Mungkin mulai dari pikiran kita yang salah. Ceklah antara pikiran dan hatimu. Ya, kalau rasanya menurut saudara hatiku ini sudah baik sih, tapi kalau yang saudara pikirkan yang tidak baik aja, nanti ada yang salah di hatimu. Ya, coba kembali lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan katakan kepada kita, janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, hati dan pikiran. Kalau hati dan pikiran kita sudah diperbaharui, dirubahkan oleh Tuhan, izinkan terus-menerus diperbaharui. Oleh apa? Oleh Tuhan, lewat firman-Nya. Isi terus dengan firman-Nya. Firman Tuhan terus isi dalam pikiran, dalam hati, pikiran. Maka kalau diisi dengan firman, akan keluar lewat perkataan kita. Perkataan kita akan menyusul dalam tindakan kita. Pasti tindakan kita pun akan sesuai dengan firman, sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, sesuatu yang terus-menerus kita lakukan jadi kebiasaan, dan kebiasaan ini akan menjadikan karakter dalam hidup kita. Dan karakter itulah yang akan menentukan masa depan. Saya akan akhiri dengan kesaksian ini. Satu kali seorang yang bercerita, setiap kali laki-laki bapak ini melihat perempuan, dan pikirannya itu selalu mikir yang aneh-aneh, yang porno-porno. Begitu dia lihat perempuan yang cantik, atau pokoknya dia lihat perempuan dan kemudian berkembang pikiran, waduh mau begini. Dan itu mengganggu dia, padahal dia ini juga pelayan Tuhan. Dulu sebelumnya malah lebih parah lagi, tapi setelah dia bertobat, tapi pikiran itu masih ada. Terus kemudian dia sudah mencoba, dia sampaikan dengan istrinya, dan mereka sudah berupaya untuk bagaimana lepas dari keadaan ini, tapi sulit. Sampai satu kali kemudian dia mencoba, dia baca firman Tuhan, dan kemudian dia baca firman Tuhan, dia ulang-ulang terus, dia renungkan, dia ulang-ulang terus, dia ulang-ulang terus. Sampai satu kali mereka sekeluarga akan pergi ke satu hotel, nginap, dan kemudian anak-anak itu ingin berenang di kolam renang hotel. Bapak ini sudah takut menemani anaknya. Kenapa? Karena dia bilang, waduh, kalau di kolam renang nanti aku lihat orang dengan pakaian renang, dan itu pikirannya akan jahat, ya. Pikirannya itu akan aneh-aneh. Nah, saudara, tapi kemudian anaknya minta, akhirnya dia beranikan diri. Nah, pada waktu dia pergi ke kolam renang, tapi hal yang baik, yang luar biasa terjadi begini. Karena di hari-hari sebelumnya, dia sudah coba terus, dia renungkan firman Tuhan, dia renungkan firman Tuhan. Dan kemudian pada waktu dia lihat wanita dengan pakaian renang itu, justru bukan pikiran yang porno lagi yang muncul. Ada sesuatu yang kemudian yang baik yang justru muncul di pikirannya. Dan dia bilang ada hal yang baik itu. Nah, sudah dia sadarkan bahwa ternyata firman Tuhan itu bisa merubah. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana supaya kita diperbaharui terus? Isi dengan firman Tuhan. Satu kali seminggu tidak cukup. Kalau saudara hanya mengandalkan hari Minggu saja, nggak cukup. Setiap saat. Makanya firman Tuhan katakan, renungkanlah itu siang dan malam. Setiap hari. Tidak ada waktu yang lowong untuk tidak kita isi dengan hal-hal yang baik dari firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.